Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Matin Muhammad dalam segmen Majelis Mikir di channel Tauhid Broadcast. Alhamdulillah teman-teman ya, channel kami sudah berubah nama menjadi Tauhid Broadcast. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Seperti dengan namanya broadcast, menyebarkan pesan-pesan ketauhidan ke seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa masyarakat Indonesia? Karena ya videonya berbahasa Indonesia. Sesederhana itu. Oke, teman-teman ya. Ini isu-isu yang selalu rame diperbincangkan di kampus. Ada 3 isu yang selalu rame. Pertama, komunisme. Woy. Kedua, agnostisme. Dan ketiga, ateis. Woy. Jadi memang katanya nih, jadi ateis itu keren. Ya nggak apa-apa gitu ya. Banyak orang yang berpikir bahwa itu kan harus ada dasar logiknya dan sebagainya. Kenapa kita harus mengikuti satu dogma? Woy, dogma yang tidak bisa dibantah gitu kan ya, nggak masuk akal dan sebagainya. Saya akan berpaham dengan segala sesuatu yang logik. Oke, nggak jadi masalah. That's why kenapa sampai hari ini masih ramai ya tren-tren ateisme di kampus itu, mahasiswa-mahasiswa yang jadi ateis. Jarang lah ya orang-orang tua di kampung yang jadi ateis, jarang. Rata-rata anak-anak muda yang dalam tanda kutip, dia haus akan ilmu pengetahuan, sampai bablas kebablasan, sampai berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Oke teman-teman, bagi teman-teman ateis, ini memang khusus untuk rekan-rekan ateisku yang tercinta. Banyak sekali dari mulai penceramah yang kondang seperti Zakir Naik, ataupun juga misalkan penceramah-penceramah lokal kita, atau misalkan pemuda-pemuda kita yang membahas tentang isu ateisme. Dan semuanya dalam satu garis yang sama, satu benang merah yang sama. Begitupun juga saya akan ngomong ini sama ke kalian. Kalian kan selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu pasti ada the man behind. Selalu ada sesuatu itu tidak mungkin kayak blek tercipta begitu saja kan, dalam tanda kutip. Robot itu ada mekaniknya, ada yang softwarenya, ada apa. Nah, pertanyaan pertama adalah, jika misalkan robot itu harus ada yang mencipta, meja ada yang mencipta, kenapa alam semesta ini kalian bisa berpikir bahwa itu tidak ada yang menciptakannya? Bahwa itu disebut dengan suatu kebetulan semata dan Big Bang yang buat gitu sampai jadilah alam semesta dengan kosmik-kosmik yang ada yang membentuk kita semua hari ini. Di sisi lain saya berpikir bahwa ini orang ateis juga ternyata tidak logis juga. Karena lucunya adalah ternyata orang ateis itu beriman teman-teman. Percaya, padahal statementnya sudah jelas. Sistematika si alam semesta yang ada di kita ini ya, dari bumi, matahari dan sebagainya, itu kan semuanya tuh teratur dengan sebegitu baiknya teman-teman. Dan teman-teman kadang kan bingung juga ya. Jadi bingung kayak, ya juga ya, dipikir-pikir. Saya pernah diskusi dengan salah satu rekan ateis kami gitu di sini. Ketika saya bilang, bro, misalkan nih, anggap aja bahwa dunia ini tuh terjadi begitu saja gitu, karena fenomena Big Bang dan sebagainya gitu ya. Big Bang, sorry, bukan Big Bang. Big Bang jam English. Terus, kenapa sih dari dulu sampai hari ini tuh kayak semacam, pernah gak sih sekarang posisi bumi ini bisa langsung dekat dengan matahari di sini gitu? Karena bisa saja terjadi, jika memang tidak ada yang mengatur. Teman saya, dia cuma bisa diam. Coba teman-teman bisa ajukan berbagai macam teori karena ini begini. Menurut saya sendiri, sebetulnya orang-orang ateis itu juga sebetulnya beriman. Jadi jangan salah teman-teman ya. Jadi ateisme itu bukan artinya dia tidak mengimani, dia mengimani asumsi dirinya sendiri. Dia mengimani asumsi-asumsi yang terjadi, hipotesa-hipotesa. Padahal sampai hari ini dia mungkin nggak ada tuh pembuktiannya keluar angkasa dan sebagainya. Bahkan kan sampai hari ini kita masih bingung juga apakah bumi ini bulat atau datar. Kita nggak akan ngomongin bumi bulat atau datar, teman. Bingung kan? Bagi teman-teman yang lagi kuliah, lagi bener-bener kayak semacam haus akan ilmu pengetahuan, boleh, nggak apa-apa, belajarlah fisika, belajarlah kayak ilmu-ilmu sains yang lainnya gitu. Tapi teman-teman, suka nggak suka, kita harus fair bahwa robot saja yang dalam tanda kutip geraknya cuma begitu-begitu doang, cuma bisa bikin kopi, robot-robot sapu-sapu gitu kan ya, robot yang bisa nyapu-nyapu, itu ada yang memprogram. Terus siapa yang memprogram kita kalau bukan Tuhan? Sesederhana itu sih. Kalau misalkan teman-teman masih kuku, itu kan bla 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 bla, ayo
Jangankan alam semesta deh, alam semesta mungkin terlalu luas. Otak kita aja gimana nih tentang bagaimana sistematika otak A, B, C, D, E gitu. Kayaknya ada nggak sih yang bisa bikin itu gitu? Makhluk ada nggak sih yang kayak bisa menyamai bahwa meskipun sekarang ada yang namanya teknologi AI gitu kan ya, namun tidak bisa tetap menggantikan peran manusia. That's why kenapa ketika ada ateis, saya ini malah semakin yakin bahwa Allah itu ada, teman-teman. Karena bagus gitu loh, orang-orang ateis kan membuka satu cakrawala yang lain gitu kan ya, satu pemahaman teori yang lain. Namun ketika saya dengarkan beliau, atau misalkan ketika saya baca jurnal-jurnal ateisme, kok saya jadi lebih beriman dan saya semakin yakin bahwa saya ini ada yang menciptakan dan saya tidak begitu aja keluar. Karena begitu aja. Karena begini, kalau misalkan dalam konteks semacam itu ada, seperti yang orang-orang ateis katakan, pernah nggak sih teman-teman lihat satu fenomena di mana ada satu meja dan meja itu tiba-tiba ada, cling gitu loh? Nggak ada. Semua pasti ada yang buat, semua pasti ada yang mengatur, semua pasti ada yang merekonstruksi, semua pasti ada yang merencanakan, dan itu Allah, teman-teman, dan itu Tuhan. Jadi bagi teman-teman khususnya yang masih ada di kampus nih gitu kan ya, yang ateis gitu kan ya, yang berpikir bahwa tidak ada Tuhan, ya mungkin teman-teman kurang baca. Teman-teman harus lebih baca lagi. Bahkan salah satu statement yang saya suka sampai hari ini diambil dari salah satu penceramah favorit saya, Dr. Zakir Naik. Saya lupa siapa yang meng-quotes-nya, gini katanya. Ketika Anda belajar sedikit tentang sains, Anda akan menjadi ateis. Tapi ketika Anda belajar sains secara full, Anda akan bertuhan. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video kita hari ini. Jangan lupa juga klik like, subscribe, dan komen jika misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal. Boleh yang sesuai tema, boleh yang tidak. Insya Allah admin kami nanti akan membalas satu-satu pertanyaan teman-teman semua. Oke, saya Abdul Matin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.